Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1770. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Depan, leluhur iblis bayangan. Dan jika Guilong dan yang lainnya ada di sini, maka mereka akan dapat mengenali secara sekilas bahwa orang ini adalah Jia Lau Ningju yang merupakan penguasa kota telantar ini. Tuan Jia Luo. Setelah Jia Luo Mingju keluar, leluhur iblis bayangan yang berdiri di sini diam-diam menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Jia Luo Mingju dengan hormat. Jika leluhur hantu naga, Guilong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, maka mereka pasti akan terkejut. Leluhur iblis bayangan yang memiliki reputasi besar di kota telantar ternyata memiliki sisi yang begitu terhormat kepada orang ini. Air laut mati memang sangat sulit dikendalikan. Wajah Jia Luo Mingju tampak acuh-tak-acuh dan di telapak tangannya air laut mati berenang seperti ular kecil lalu tiba-tiba menghilang. Untungnya aku menghabiskan puluhan juta tahun dan setelah sekian lama mengasingkan diri, akhirnya aku menemukan sebagian kekuatannya. Mengatakan ini, sudut mulut Jia Luo Mingju membentuk senyuman lalu menatap leluhur iblis bayangan di sampingnya. Iblis bayangan, area terlarang laut mati seharusnya segera dibuka kan? Selama hari-hari ini ketika aku mengasingkan diri, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di tanah telantar? Ya, memang ada peristiwa besar, jawab leluhur iblis bayangan berkata dengan dingin. Wah, apakah benar-benar ada hal besar yang terjadi? Jia Luo Mingju menoleh dengan heran, mengerutkan kening. Dia sangat mengenal leluhur iblis bayangan, bahkan jika ada penguasa daerah terlarang, mustahil baginya untuk menyebutkan itu sebagai hal besar. Tetapi sekarang dia yakin bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Katakan padaku apa itu, kata Jia Luo Mingju. Dia berkata dengan dingin. Lebih dari sebulan yang lalu pertempuran hebat terjadi di istana Raja Hantu. Dewa kematian, leluhur hantu raksasa, hantu tua Jiuying, dan dewa jahat ribuan roh. Mereka semua mati di tangan seorang pria kuat yang mengaku dirinya sebagai penguasa dunia bawah. Dan orang ini juga menaklukkan iblis leluhur iblis darah dan juga iblis tua Xuangui. Selain itu, Raja Hantu Shenming dibawa pergi oleh seorang pria kuat yang mengaku dirinya sebagai leluhur hantu 1000 tulang. Dan dia juga menjadi bawahan orang itu. Ini bukan hal yang paling penting, dan yang terpenting adalah orang ini juga dapat mengendalikan air laut mati. Dalam beberapa kata, leluhur iblis bayangan menceritakan semua yang terjadi di istana Raja Hantu. Mendengar itu, pupil mata Jia Luo Mingju tiba-tiba menyusut. Apa dia telah mengendalikan air laut mati? Apakah itu benar? Leluhur iblis bayangan memperjelasnya bahwa itu adalah benar-benar terjadi, dan bahkan leluhur hantu naga Guilong dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, orang yang mengaku sebagai penguasa dunia bawah Kincen itu juga memberikan sebagian air laut mati kepada mereka. Itu bertujuan untuk memungkinkan leluhur hantu naga, Guilong dan yang lainnya untuk dapat melihat dan memahami. Apa? Mendengar semua itu, cahaya dingin keluar dari mata Jia Luo Mingju. Berikan aku informasi yang spesifiknya. Begitu leluhur iblis bayangan mengangkat tangannya, segera pedang giok hitam pekat terbang keluar dan jatuh ke tangan Jia Luo Mingju. Jia Luo Mingju telah melihat semua informasi di dalamnya hanya dengan persepsi ilahinya, dan seketika wajahnya berubah drastis, memperlihatkan sedikit ketidakpercayaan. Penguasa dunia bawah Kincen, leluhur 1000 tulang. Jia Luo Mingju bergumam dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Menarik, aku tidak pernah mengira bahwa begitu banyak hal akan terjadi ketika aku sedang di pengasingan. Para penguasa dari bilah Raja Hantu Shenming semuanya mati dan orang-orang ini masih hidup. Trik yang bagus sekali, 1000 tulang, Orang ini tidak mati, kata Jia Luo Mingju. Tuanku, apakah Anda mengenalnya? Kata leluhur
iblis bayangan dia merutkan kening. Orang ini mengatakan bahwa dia pernah menjadi salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando 4 Kaisar Besar Yoming, dan iblis tua Kong Ming juga membenarkan identitasnya. Jia Luo Mingju lalu berkata, "Ya, dia benar, orang ini memang salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Agung Yoming, tetapi dia juga merupakan jenderal dunia bawah yang paling tidak mencolok saat itu, dan sejak zaman kuno orang ini telah meninggal." "Apa telah meninggal?" "Ya, itu benar," kata Jia Luo Mingju. Dia lalu mencibir, "Dalam perang kuno, dunia bawah dan alam semesta bertempur dengan sengit, dan ada pertempuran di mana-mana. Setelah Kaisar Agung Yoming menghilang, 1000 tulang salah satu dari 7 jenderal besar secara alami akan menjadi sasaran banyak ahli kuat. Alhasil orang ini meledakkan dirinya sendiri dan mati dalam pertempuran tahun itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan masih hidup." "Oh, kalau begitu pasti semuanya benar," kata leluhur iblis bayangan dia mengangguk. "Tidak ada yang salah," kata Jia Luo Mingju lagi, dia menggelengkan kepalanya. "Apa yang salah?" kata leluhur iblis bayangan dia menjadi penasaran. "Seharusnya setelah 1000 tulang meninggal, dia menghilang. Jika leluhur ini menebak dengan benar, seharusnya hanya ada sisa jiwa yang tersisa pada orang ini. Dia bersembunyi di dunia bawah. Tetapi kuncinya adalah bagaimana dia bisa memasuki tanah telantar ini." Jia Luo Mingju mengangkat kepalanya dan bergumam, "Tidak seperti dulu, selama bertahun-tahun semakin sedikit orang kuat yang memasuki tanah telantar. Bagaimana orang ini bisa masuk ke sini?" "Tidak, apakah ada yang salah dengan orang ini?" kata lebis bayangan, dia pun bertanya-tanya. "Ya, pasti ada masalah," kata Jia Luo Mingju. Dia mencibir dan membenarkan, "Itu hanyalah sisa jiwa, kekuatannya seharusnya belum pulih sepenuhnya, itu tidak cukup kuat." Tapi Jia Luo Mingju menyipitkan matanya. Siapa orang yang bersamanya? Dirinya menjadi sangat penasaran dengan orang yang mengaku sebagai penguasa dunia bawah itu. Kemudian Jia Luo Mingju memberi perintah kepada leluhur iblis bayangan untuk membawa orang yang melihatnya secara langsung ke sini. "Baiklah, aku mengerti tuanku," kata lebis bayangan. Dia mengerti, lalu sosoknya berkedip dan menghilang dari sana. Setelah dia pergi, Jia Luo Mingju menyipitkan matanya. "Aku telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa ada orang lain yang ingin mengambil keuntungan dariku?" Boom! Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari tubuh Jia Luo Mingju, memusnahkan kehampaan. Setelah beberapa saat di belakang rumah tuan kota, tiba-tiba 3 sosok muncul di sana. Ketiganya memancarkan aura yang menakutkan dan mereka tidak lain adalah leluhur iblis bayangan dan Nie Hailongmo yang merupakan saksi mata di sana. "Saudara iblis bayangan, apa yang terjadi? Kamu ingin aku menyembunyikan keberadaanku dan berjalan melalui pintu belakang?" kata Nie Hailongmo. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya berdiri seorang kultivator hantu yang gelap dan kurus yang merupakan hantu tua Hei Xing. Mereka berdua adalah 2 penguasa area terlarang dari 10 penguasa area terlarang yang sebelumnya berada di tempat kejadian. Mereka berdua dibawa oleh leluhur iblis bayangan untuk bertemu dengan tuannya. Mereka pun segera dibawa pergi oleh leluhur iblis bayangan. Setelah ketiganya pergi, terlihat sosok pelan muncul di kehampaan di luar rumah tuan kota dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Aneh, mengapa nih Hailongmo dan hantu tua Hei Xing ada di sini? Bukankah mereka berdua pergi ke Laut Mati bersama leluhur hantu naga Guilong? Tetapi kenapa mereka malah menyelinap masuk dari pintu belakang rumah penguasa kota? Apa yang sebenarnya mereka lakukan?" Sesosok muncul dalam kehampaan itu. Dan sosok yang muncul itu tidak lain adalah iblis tua Kong Ming. Nampak dia berpikir dengan raut wajah yang ragu. Hidup di tanah telantar sepanjang tahun, iblis tua Kong Ming merasa bahwa ada masalah. Mungkinkah mereka memiliki konspirasi? Kata iblis tua Kong Ming. Dia berpikir sejenak dan segera menyembunyikan sosoknya lagi di kehampaan. Saat ini di aula utama rumah penguasa kota di bawah kepemimpinan leluhur iblis bayangan, Nie Hailongmo dan hantu tua Hei Xing telah bertemu dengan Jia Luo Mingju. Kemudian Jia Luo Mingju bertanya tentang semua yang terjadi sebelumnya. Mereka berdua pun tanpa menyembunyikan apapun segera menceritakan semua yang terjadi pada waktu itu. Mendengar semua cerita itu, Jia Luo Mingju tentu saja terkejut.
Dia lalu bertanya, bukankah orang itu memberi kalian air laut mati? Bisakah kalian menunjukkan air laut mati itu kepadaku? Segera nih Hai Long Mo segera mengangkat tangannya dan ketika itu air laut mati mengapung di kehampaan muncul di depan Jia Luo Mingju. Itu benar-benar air laut mati, kata Jia Luo Mingju. Dia terkejut dan menghampirinya, melihat air laut mati dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Namun nih Hai Long Mo buru-buru berkata, saudara Jia Luo, kamu harus berhati-hati, benda ini telah dikendalikan olehku. Jika kamu menyentuhnya itu mungkin akan membangkitkan niat membunuh dan melukai dirimu. Saudara Niehai, jangan khawatir, aku hanya merasakannya sedikit dan tidak akan menyentuhnya secara langsung, kata Jia Luo Mingju. Dan benar saja, tangannya berhenti di atas air laut mati itu dan kemudian dia merasakannya sedikit. Wajahnya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Setelah beberapa saat, Jia Luo Mingju menatap hantu tua Heising. Saudara Heising, di mana air laut matimu? Apakah milikmu juga sama dengan milik Niehai? Seketika hantu tua Heising juga mengangkat tangannya dan melepaskan air laut mati miliknya. Kemudian Jia Luo Mingju bertanya kepada mereka berdua, seberapa menakutkankah domain milik orang yang mengaku penguasa dunia bawah itu? Namun mereka berdua tidak bisa membayangkannya karena itu terlalu menakutkan. Sehingga Jia Luo Mingju pun mengeluarkan domainnya untuk membandingkan mereka secara langsung. Seketika niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap niat membunuh ini menyelimuti seluruh ruang aula. Saudara Jia Luo, kamu, Niehai Long Mo dan Heising terkejut dan saat berikutnya mereka berdua juga melepaskan domain ketertiban mereka juga. Seketika ada dua ledakan dan dua domain ketertiban yang mengerikan langsung menyebar bertabrakan dengan domain keteraturan milik Jia Luo Mingju. Sebagai ahli teratas transenden, mereka berdua memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan mereka secara naluriah tidak ingin menempatkan diri mereka dalam domain keteraturan orang lain. Karena begitu mereka berada dalam domain keteraturan pihak lain, maka itu setara dengan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Ada suara yang menggelegar dan setelah domain keteraturan mereka berdua bertabrakan dengan domain keteraturan milik Jia Luo Mingju, seolah-olah mereka telah menabrak tembok yang sangat kokoh. Menyusut dalam jarak yang sangat kecil, itu sama sekali tidak dapat mengenai belenggu domain tatanan Jia Luo Mingju. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua pun terkejut, meskipun mereka bukan ahli tahap akhir tingkat 3 transenden, namun kultivasi mereka juga sangatlah menakutkan. Begitu domain tatanan abadi mereka dilepaskan, bahkan jika mereka bertemu dengan leluhur hantu iblis darah ataupun dewa kematian, mereka dapat menahannya dan tidak akan ditekan. Bahkan jika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka masih memiliki kemampuan untuk bisa melawan. Akan tetapi sekarang domain tatanan abadi mereka berdua berada di bawah domain Jia Luo Mingju dan mereka tidak dapat membukakannya sama sekali. Ini seperti ditekan terus-menerus. Domain macam apa ini dan alam macam apa yang telah dicapai oleh domain Jia Luo Mingju? Secara tidak sadar mereka berdua pun mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan domain ketertibannya, merobek belenggu di sekitar dan bahkan mengorbankan senjata mereka. Terikat oleh domain orang lain itu adalah tabu besar bagi para penguasa area terlarang ini. Namun pada saat ini Jia Luo Mingju bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurut kalian berdua domain ketertibanku? Apakah lebih kuat atau lebih lemah daripada domain ketertiban ruang milik penguasa dunia bawah itu? Mendengar ini, Niehai Long Mo secara tidak sadar melepaskannya karena penampilannya Jia Luo Mingju yang tersenyum tampaknya sama sekali tidak disengaja, tetapi seolah-olah dia benar-benar ingin memverifikasi kekuatan domainnya tersebut. Niehai Long Mo kemudian berkata, domain milik saudara Jia Luo memang kuat dan penuh dengan niat membunuh. Ini sebanding dengan penguasa dunia bawah, aku mengaguminya. Tetapi aku meminta saudara Jia Luo untuk menarik kembali domainnya. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar hantu tua Heising di sampingnya tiba-tiba meraung ketakutan dan marah. Leluhur iblis bayangan, kamu! Dengan hembusan napasnya,
Leluhur iblis bayangan yang telah bersembunyi selama ini tiba-tiba muncul di samping Heising, di belakang hantu tua Heising, dan lalu sepasang duri hitam pekat di tangannya telah menusuk punggung hantu tua Heising dan langsung menusuk hantu tua Heising di tubuhnya. Dan hantu tua Heising pun langsung dipaku di kehampaan. Iblis bayangan, apa yang kamu lakukan? Nie-Hai Longmo langsung terkejut. Naluri bertarung selama bertahun-tahun membuatnya secara tidak sadar meledakkan domain ketertibannya sendiri sejak awal. Dan pada saat yang sama dia hendak bergegas keluar dari aula ini. Jika saat ini dia tidak merasakan ada yang salah, maka dia tidak akan sampai bisa hidup sampai sekarang. Lalu hanya terdengar suara ledakan yang keras. Kemudian aura mengerikan meletus dari tubuh iblis Nie-Hai Longmo dan lautan hitam yang luas menyapu. Di lautan ini ada bayangan naga samar yang meraung mencoba menerobos belenggu domain Jia Luo Mingju. Akan tetapi sebelum domainnya benar-benar meletus, Nie-Hai Longmo merasakan seluruh tubuhnya menegang. Perasaan dingin dari niat membunuh menyelimutinya, dan pada saat yang sama domain yang dilepaskannya mengeluarkan suara berderak. Domainnya itu runtuh seketika bahkan sebelum sempat mengeluarkannya. Domain puncak kamu. Nie-Hai Longmo menatap Jia Luo Mingju dengan marah, tetapi saat ini Jia Luo Mingju yang telah dipanggil orang tua yang baik sama sekali tidak memiliki senyum di wajahnya, dan hanya ada wajah yang ganas dan garang seperti iblis yang keluar dari api penyucian. Nie-Hai Longmo belum pernah melihat ekspresi seperti itu pada lelaki tua baik Jia Luo Mingju yang telah dipanggil dan dipandang baik olehnya selama ratusan juta tahun di kota terlantar ini. Dia secara tidak sadar ingin memobilisasi air laut mati di depannya, akan tetapi begitu kesadarannya bergerak, dia merasa ngeri mendapati bahwa air laut mati di depannya bergetar terus-menerus, tetapi itu sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Tidak baik. Nie-Hai Longmo secara alami memahami situasinya. Dia hendak membakar sumbernya sendiri tanpa memikirkannya. Akan tetapi sebelum dia sempat membakar sumbernya, tiba-tiba tombak hitam pekat muncul di tangan Jia Luo Mingju. Tombak hitam pekat pendek yang aneh itu hanya kemudian menjadi dua. Tetapi setengah dari tombak yang pendek itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan juga jahat yang dingin, langsung ingin menelan jiwa dari Nie-Hai Longmo. Ini benar-benar kejam, langsung menusuk asal-usulnya dan menusuk dagingnya. Tidak. Dengan teriakan asal-usul, Nie-Hai Longmo langsung runtuh. Tepat saat jiwanya meluap, dia dicubit oleh tangan besar yang dikeluarkan oleh Jia Luo Mingju, dan tangan itu langsung meledak. Dengan suara yang keras, roh yang menggelinding menghilang dan langsung dihisap ke dalam tubuh Jia Luo Mingju, dan ekspresi puas tiba-tiba muncul di wajah Jia Luo Mingju. Satu gerakan dan hanya satu gerakan, Nie-Hai Longmo disapu bersih oleh Jia Luo Mingju. Bahkan jika Nie-Hai Longmo meremehkan musuh, dia masih merupakan ahli teratas tingkat 3 transenden di tanah terlarang. Akan tetapi Jia Luo Mingju benar-benar mengerikan. Saudara Jia Luo, saudara iblis bayangan, mohon berbelas kasih, aku masih ingin hidup, kata hantu tua Heising. Dia berkata dengan ngeri. Hanya saja sebelum dia bisa selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh iblis bayangan. Itu langsung memusnahkan tubuh fisik hantu tua Heising sepenuhnya. Kemudian sosok jiwa dari hantu tua Heising naik ke langit dengan panik, akan tetapi itu ditangkap oleh Jia Luo Mingju. Itu dicengkram olehnya, lalu meledak dalam sekejap. Dia menelannya ke dalam tubuhnya. Nyaman, kata Jia Luo Mingju. Dia memejamkan matanya dan langsung menunjukkan ekspresi senang seolah-olah dia telah sangat ternutrisi. Kemudian ketika dia mengangkat tangannya, dia sepenuhnya mengumpulkan dua aliran air laut mati yang ditinggalkan setelah kematian mereka berdua, dan domain ketertiban yang dipenuhi langit tiba-tiba menghilang. Tuanku, air laut mati sebelumnya, kata leluhur iblis bayangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, itu air dari mata sumber air laut mati, kata Jia Luo Mingju. Dia membuka matanya dan berkata dengan dingin. Mata air laut mati. Leluhur hantu iblis bayangan merutkan kening. Ya, orang ini seharusnya telah memperoleh seluruh mata air sumber laut mati yang berbeda dari leluhur yang secara langsung mengendalikan air laut mati. Masih ada beberapa celah di antara keduanya, meskipun orang ini dapat mengendalikan mata air laut mati. Namun,
Mata air laut mati itu sendiri hanya dipahami dan jauh lebih lembut daripada air laut mati di kedalaman laut mati, kata Jia Luo. Jia Luo lalu mencibir, meskipun aku tidak tahu bagaimana orang ini bisa mengendalikan mata air laut mati, tapi dia dapat menyingkirkan seluruh mata air laut mati. Orang ini juga sangatlah menakjubkan. Pasti ada beberapa rahasia dalam dirinya. Tapi hanya itu. Jia Luo nampak mencibir. Dia bangga terhadap dirinya sendiri. Ya, tuanku memang sangat kuat, kata leluhur iblis bayangan. Dia memberi hormat dengan sangat hormat. Jia Luo Mingju lalu menyipitkan matanya. Seluruh mata air laut mati, hal ini tidak sepele. Ayo kita pergi ke istana Raja Hantu bersamaku dan temui orang itu. Kuharap orang ini belum pergi ke laut mati, kata Jia Luo Mingju. Ya, baik tuanku. Seketika dua sosok itu melintas di langit. Jia Luo Mingju dan iblis bayangan tiba-tiba meninggalkan rumah tuan kota dan dalam sekejap mereka telah menghilang di atas kota terlantar.